Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Awamilnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok keempat dari 13 Amil Simai. Sebenarnya rencananya kajian kitab Awamil ini akan saya jadikan 2 file saja. Namun karena 3 hari ke depan saya ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, maka insya Allah kajian ini akan saya jadikan 3 file. Dan untuk kajian kitab Fathul Qoribnya ini bisa update kembali pada hari Minggunya. Mohon dimaklumi. Oke, langsung saja kita baca kitab Awamilnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u ar-rabi'u min salasata asara naw'an hurufun tansibul ismal mufroda faqat. Kelompok keempat dari 13 amil simai adalah huruf-huruf yang menasabkan isim mufrad saja. Wa hiya sab'atu ahrufin, dan ini ada 7 huruf. Apa 7 huruf tersebut? Ahaduha al-wawu bimakna ma'a. Yang pertama adalah wawu dengan makna ma'a. Contoh, istawal ma'u wal khosabata. Air naik besertaan dengan kayu. Al-maf'ul ma'ahu wal madkuru ba'dal wawi al-kainati bimakna ma'a. Maf'ul ma'a adalah isim yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a. Li musohabati maf'uli fi'lin, karena menyertainya makmulnya fi'il terhadap fi'il itu sendiri. Jadi menyertainya lafadz yang diamali fi'il dengan fi'il itu sendiri. Itu namanya maf'ul ma'ah. Wasani illa lil istisna. Kemudian yang kedua adalah illa yang fungsinya adalah untuk pengecualian. Nahu ja'anil qaumu ila zaidan. Kaum datang kepadaku kecuali Zaid. Wa maknal istisna ikhraju syai'i amma dakhala fihi ghairuhu. Faqad akhrajta zaitan minal maji'i. Namanya istisna adalah mengeluarkan sesuatu dari golongannya, dan engkau telah mengeluarkan Zaid dari kedatangan para kaum. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf ya, nahu ya rajulan wa ya abdullahi wa ya khairan min zaidin. Wahai lelaki, wahai Abdullah, wahai kebaikan Zaid. Terus ada lagi huruf ayah, nahu ayah rajulan wa ayah abdullahi wa ayah khairan min zaidin. Ini artinya sama seperti yang di atas. Terus ada lagi haya, nahu haya rajulan, wahai lelaki, wa ay, nahu ay rajulan, maknanya juga sama. Kemudian ada hamzah, contohnya a rajulan. Wahadil khamsatu linida, dan 5 huruf tersebut ini namanya adalah huruf nida, huruf yang berfungsi untuk memanggil. Wa maknal munada wal matlubu iqbaluhu bi harfi naibin manaba ad'u lafdun. Makna munada adalah diminta kehadirannya dengan menggunakan salah satu huruf yang menggantikan fi'il ad'u secara lafadz. Contohnya ya Zaidu, wahai Zaid. Atau secara kira-kira nahwu Yusufu a'rid an hada, wahai Yusuf berpalinglah dari ini. Artinya ayya Yusufu. Berarti ini adalah pengira-ngiraan huruf ya nida pada Yusufu a'rid an hada. Wayah tasot bi ayuna dia bihal qoribu wal ba'idu wal mutawasitu duna akhwatiha. Huruf ya ini berfungsi untuk memanggil dekat, jauh, dan pertengahan, bukan saudara-saudaranya. Jadi ya ini mutlak ya, bisa untuk dekat, jauh, ataupun pertengahan. Sedangkan ayah, wahaya, wudi'ata lil munada ba'id. Sedangkan ayat dan haya ini dicetak untuk memanggil yang jauh. Wa ay wal hamzatu lil munada qorib. Sedangkan ay dan hamzah ini digunakan untuk memanggil yang dekat. Walakin al hamzata lil akrobi wa ay lil munada al mutawasid. Akan tetapi kalau hamzah ini yang paling dekat, kemudian ayah agak dekat. Jadi perbedaan antara ayah dan hamzah hanyalah masalah mana yang paling dekat dan mana yang agak dekat, begitu saja. Tapi sama-sama keduanya difungsikan untuk memanggil yang dekat. Kemudian kita lanjutkan kelompok yang nomor 5, yakni huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. An-naw'u al-khamisu min salasata asara naw'an hurufun tansibul fi'la al-mudhari'a wa hiya arba'atu ahrufin. Kelompok kelima dari 13 amil simai adalah huruf-huruf yang menasabkan terhadap fi'il mudhari', dan ini jumlahnya ada 4 huruf. Apa saja 4 huruf itu? Yakni an, walan, wakai, wa idan. An, lan, idan, dan kai. An, lan, kai, dan idan. Contohnya adalah nahwu uhibbu ayyakuma zaitun. Aku ingin Zaid berdiri.
Walan litakidi nafi fil mustakbal. Makna lan ini adalah untuk menafikan waktu yang akan datang. Menafikan itu berarti meniadakan waktu yang akan datang. Contohnya layat riba zaitun, saya tidak akan memukul. Wa kaqouli ta'ala, dan seperti halnya firman-Nya Allah Ta'ala, falan abrohal ardu hatta ya'dana li abi. Aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkannya. Walana harfali nafi wahuma la walan, walakin nalan ablagu fi ta'kidin nafi fil mustakbal. Dan kita memiliki dua huruf yang tujuannya adalah untuk menafikan, untuk meniadakan, yakni huruf la dan la. La ini fungsinya untuk menafikan, meniadakan pekerjaan. Lan ini juga sama, akan tetapi lan ini lebih kuat di dalam menafikan zaman mustakbal, zaman yang akan datang. Wa qala ba'dukum lan nafyan abadian. Sebagian ulama mengatakan bahwa lan ini fungsinya adalah untuk menafikan secara abadi. Berarti kalau sampean mengatakan la yakuma zaitun, saya tidak akan berdiri, ini selamanya tidak akan berdiri. Ini namanya nafyan abadian wahum al-mu'tazilah, dan ini merupakan pendapat ulama-ulama mu'tazilah. Kita lanjutkan wakai, kemudian kai litaklil, maknanya adalah untuk sebab atau alasan. Nahu jituka kai takuma, saya mendatangimu supaya engkau berdiri. Maknahu makana makoblahu sababan lima ba'dahu. Makna taklil ini adalah perkara yang disebutkan sebelumnya menjadi sebab setelahnya. Contoh umpama di sini disebutkan aslam tu kai adhulal jannah. Aku masuk Islam agar aku masuk surga. Fayakunu al-islamu sababan lidkhulil jannah, maka adanya Islam ini merupakan sebab masuk surga. Kemudian yang keempat adalah idan li jawab wal jaza. Fungsinya adalah untuk jawaban dan balasan. Contohnya kaqauli kaliman kola ana atika, seperti ucapanmu terhadap jawaban orang yang berkata aku akan mendatangimu. Maka sampean mengatakan idan ukrimaka, maka ketika itu aku akan memuliakanmu. Dan kita lanjutkan untuk kelompok yang keenam, yakni huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Ana usatis min salah sata asaronoan hurufun tajazimul fi'lal mudhari'a wa hiya khamsatu ahrufin. Kelompok keenam dari 13 amil simai adalah huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari', dan ini jumlahnya ada 5 huruf. Apa 5 huruf tersebut? Pertama adalah in lisarti wal jaza. Pertama adalah huruf in yang disitu berfungsi sebagai syarat dan balasan atau jawaban. Nahu intuk rimni ukrimka, ketika engkau memuliakanku maka aku akan memuliakanmu. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf lam. Contohnya adalah lam yadrib, dia belum memukul. Walam taklibu maknal mudhari' madian watan fihi. Lam ini berfungsi untuk mengubah makna fi'il mudhari' menjadi fi'il madi dan menafikannya. Jadi lam itu fungsinya untuk mengubah zaman mudhari' menjadi zaman madi. Kalau mudhari' itu kan mestinya maknanya akan atau sedang kan ya. Akan tetapi ketika kemasukan lam maka maknanya akan menjadi madi. Seperti lam yadrib, mestinya kan yadrib bukan sedang memukul atau akan memukul, tapi ketika kemasukan lam maka menjadi belum memukul, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah huruf lama kadalika. Nahwu lama yadrib. Huruf ketiga adalah huruf lama, seperti halnya fungsinya lam. Contohnya lama lam yadrib, dia belum memukul. Terus yang keempat adalah lam amr, contohnya liyadrib. Al amru wa talabul fi'li anil fa'il. Amr adalah meminta suatu pekerjaan dari pelakunya. Contohnya seperti di atas, liyadrib, hendaknya ia memukul, seperti itu. Wala linahyi, kemudian ada huruf la yang fungsinya untuk melarang. Contohnya la tadrib, janganlah memukul. Wa nahyu talabu tarkul fi'li, sedangkan nahi sendiri adalah meminta meninggalkan suatu pekerjaan. Kita lanjutkan kelompok yang ketujuh, yakni isim-isim yang menjazmkan terhadap fi'il. Kelompok yang ketujuh dari 13 kelompok amil simai adalah isim-isim yang menjazmkan fi'il dengan menggunakan maknanya in, yakni untuk syarat dan untuk balasan. Wahya tis'atu asma'in, dan ini ada 9 isim.
wa yaquluna asmaun mangkusotun, dan para ulama nahwu ini menyebutnya dengan isim mangkusoh. Apa 7 huruf tersebut? Pertama adalah man. Nahwu man yukrimni ukrimhu, barang siapa memuliakanku maka aku akan memuliakannya. Terus yang kedua ayun. Nahwu ayyuhum yukrimni ukrimhu, siapapun dari mereka yang memuliakanku maka aku akan memuliakannya. Terus ada lagi ma, bimakna syai'in, ma yang bermakna sesuatu. Contohnya matasna asna, sesuatu yang kamu buat akan aku buat. Terus wa mata li zaman, isim selanjutnya adalah isim mata yang menunjukkan waktu. Contohnya mata takhruj akhrud, kapanpun kamu keluar maka aku akan keluar. Dan ada lagi isim yang berupa lafat mahma. Nahwu mahma tasna asna, apapun yang kamu buat akan aku buat. Kemudian yang selanjutnya adalah aina lidorfil makan, yang fungsinya untuk menerangkan tempat. Contohnya aina tamrur bihi amrur bihi, di mana tempat kamu lewati maka aku akan melewatinya. Terus ada lagi anna, contohnya adalah anna takul akul, di mana saja kamu makan maka aku akan makan. Terus ada lagi haisuma, contohnya haisuma tadhab adhab, kemanapun kamu pergi aku akan pergi. Dan ada lagi itma, contohnya itma taf'al af'al, jika kamu melakukan maka aku juga akan melakukan. Kemudian kita lanjutkan kelompok yang ke-8, al-asma alati tansibu ala tamyiz, yakni isim-isim yang menasobkan terhadap tamyiz. Anau usamin min salah sata asaro nau'an asma'un tansibu ala tamyiz asma'an nakirotin wagi arba'atu asma'. Kelompok yang ke-8 dari 13 kelompok amil simai adalah isim-isim yang bisa menasobkan tamyiz, yakni isim-isim nakiroh, dan semuanya ada 4 isim. Yang pertama adalah asharotun idarukiba ma'ahadin awisnaini ila tis'ah, yakni angka 10 jika dirangkai dengan 1, 2 hingga 9. Maksudnya ini angka belasan ya, maksudnya 11, 12 sampai 19. Contohnya adalah ahada asaro dirhaman, 11 dirham, wasna asaro dirhaman, 12 dirham, sampai 19 dirham. Wafil mufradil mudakari wahidun, wafil musanal mudakari isnani. Untuk mufrad mudakar ini memakainya lafadz wahidun. Untuk tasniyah mudakar ini adalah isnani. Mufrad itu satu, mudakar itu lelaki, berarti untuk satu lelaki ini ungkapannya dengan wahidun. Untuk tasniyah mudakar berarti dua lelaki, ini pakainya isnani. Wafil mufradil mu'annasi wahidatun, kalau untuk mufrad mu'annasnya berarti satu untuk wanita adalah dengan wahidatun. Wafil musannati isnatani, dan untuk tasniyah mu'annasnya berarti dua wanita adalah isnatani. Fahuwa jarin alal kiasil masyhurah, dan ini sesuai dengan kias yang masyhur, artinya sesuai dengan kaidah yang semestinya kias masyhurah itu. Wa ma fauqahuma ilal asharah ghairu jarin alal kiasil masyhurah. Sedangkan untuk angka 2 sampai 10 ini tidak memakai dengan kias yang berlaku yang telah masyhur. Nahwu salah satun bi isbati ta'ilil mutakar ilal asroh. Contohnya salah satun bi isbati ta'ilil mutakari ilal asroh, yakni lafadz salah satun berarti 3 maknanya dengan menetapkan tak padahal untuk mutakar. Mestinya kalau mutakar kan tidak ada taknya, maka ini dikatakan dengan tidak sesuai dengan kiasi yang ada. Wasalasun bihati ta'ilil mu'anasi ilal asaroh, dan kata salasun dengan membuang tak untuk mu'annas sampai angka 10 berarti kebalikannya ya, kebalikan 1 dan 2. Kalau 1 untuk lelaki wahidun, terus untuk wanita adalah wahidatun dengan penambahan tak. Tapi untuk angka 3 sampai 10 ini dibalik. Untuk lelaki ini malah justru dikasih tak, untuk wanitanya taknya malah dibuang. Berarti kalau salah satu ini untuk lelaki, kalau salah sen untuk wanita, dan seterusnya sampai angka 10. Kaqouli ta'ala wa sakhkhara 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin. Allah timpahkan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari.
Wa tarkibul mudakari ahada asyara rajulan wasna asyara rajulan jarin alal qiyasil masyhura. Susunan mudakar ahada asyara rajulan 11 lelaki, wasna asyara rajulan dan 12 lelaki, ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Wa tarkibul mu'anasi ihda asyara imro'atan wasna asrota imro'atan bi isbati ta'i jarin alal qiyasil masyhura. Susunan mu'anas 11 wanita, 12 wanita dengan menetapkan tak, ini juga sesuai dengan kaidah yang berlaku. Karena ahada itu untuk lelaki, kemudian ihda itu untuk wanita. Terus untuk yang duanya isna ini untuk lelaki, kalau isnata ini untuk wanita. Berarti sesuai dengan kaidah yang masyhur. Wa salasata asyara rajulan wa arba'ata asyara rajulan ila isrina rajulan bi isbati ta'ifil mudakari ala ghairil qiyasil masyhur. Sedangkan 13 lelaki, 14 lelaki sampai 20 lelaki dengan menetapkan ta pada mudakarnya, ini tidak sesuai dengan kaidah yang masyhur. Wa salasa asrota imro'atan wa arba'a asrota imro'atan ila isrina imro'atan bi hadri ta'ifil mu'anasi ala ghairil qiyasil masyhur. Sedangkan susunan lafadz salasa asrota 13 wanita, 14 wanita sampai 20 wanita dengan tanpa ta atau dengan membuang tak pada mu'anasnya, ini tidak sesuai dengan kaidah yang masyhur. Di situ kan salasa ya, mestinya kan salasata kalau wanita, tapi ini justru malah dibuang taknya. Ini berarti tidak sesuai dengan qiyas yang masyhur. Wa mumayyazu salasati ilal asaroti mahfudun majmu'un. Sedangkan tamyiz untuk angka 3 sampai 10 ini dijarkan dan dijamakkan. Contohnya salah satu rijalin. Lah rijalin ini namanya tamyiz ya, penjelas. Wasalasu niswatin ini juga sama. Niswatin ini statusnya adalah tamyiz, namun dia posisinya dijarkan dan dijamakkan. Wa mumayyizu ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina mansubun mufradun. Sedangkan tamyiznya lafadz 11 sampai 99 ini dinasobkan dan dimufradkan. Kalau tadi 1 sampai 10 tamyiznya ini dijarkan dan dijamakkan. Untuk 11 sampai 99 ini dinasobkan dan dimufradkan. Contohnya ahada asyara rajulan. Rajulan ini kan namanya tamyiz, dinasobkan, dibaca nasob dan bentuknya mufrad ya. Wasna asyara rajulan ini juga sama, rajulan tamyiz dan dia berbentuk mufrad. Wasalasata asyara rajulan ila tis'atin wa tis'ina rajulan. Hitungan 11, 12, 13 sampai 99. Ini semuanya dibaca nasab dalam bentuk mufrad. Wa mu'annasatuhu ihda asrota imro'atan wasnata asrota imro'atan wasalasa asrota imro'atan ila tis'in wa tis'ina imro'atan. Untuk mu'annasnya juga sama, dibaca nasab dan mufrad. Wa mumayyazu mi'atin wa alfin wa tasniyatihima wa jam'ihi mahfudun mufradun. Kemudian untuk tamyiz lafadz 100 dan 1000, kemudian tasniyah dari keduanya, begitu pula jamaknya ini dijarkan dan berbentuk mufrad. Contohnya mi'atu rajulin berarti 100 lelaki, wa mi'ata rajulin berarti 200 lelaki, wa salasu mi'ati rajulin 300 lelaki, wa alfu rajulin 1000 lelaki, wa alfa rajulin 2000 lelaki, wa alafu rajulin dan 10.000 lelaki. Kemudian yang kedua adalah kam lil istifham, kam yang berfungsi untuk pertanyaan. Contohnya kam dirhaman maluka, berapa dirham uangmu. Wa kam al khobariyah tudofu ilal mumayyaz mufrodan karena au jam'an. Sedangkan kam khobariyah ini tidak sama dengan kam istifhamiyah. Kalau kam istifhamiyah ini menasobkan, tapi kalau kam al khobariyah dia dimudhofkan kepada mumayyaznya atau yang lafadz yang dijelaskan, baik itu bentuknya mufrad ataupun jamak. Wahya nakidatu ruba, dan kam ini kebalikan daripada ruba. Kalau ruba kemarin sudah kita jelaskan maknanya adalah untuk taklil, untuk sedikit. Kalau kam ini berarti maknanya untuk banyak. Contohnya kam rajulin lakituhu wa kam rijalin lakituhum. Dia nggak bertanya tapi memberi kabar betapa banyak orang yang aku temui. Kemudian yang ketiga adalah ka'ayin. Contohnya adalah ka'ayin rajulan indi, betapa banyak orang lelaki di sampingku. Terus yang keempat adalah kada, nahwu indi kada dirhaman, saya punya sekian dirham.